Barang siapa, kata Rasulullah, yang melaksanakan puasa karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, melalui mimbar yang mulia dan barakah ini, kami terus mengajak, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita selaku hambanya selamat dunia dan selamat akhirat. Karena dengan iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita selaku hambanya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Mudah-mudahan dengan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ditambah dengan salat Jumat pada hari ini, kita akan dicatat oleh Allah selaku hambanya yang muttaqin. Amin, Allahumma amin. Kemudian juga marilah kita memperbanyak baca salawat, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita semua, kalau ini sudah kita laksanakan karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa mendapatkan syafaat sughra dan syafaat kubra dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur dari bulan Sya'ban kita, dari bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah, beraktivitas di bulan yang mulia ini. Bulan yang sudah kita nanti-nantikan, bulan yang sudah kita tunggu-tunggu, yakni bulan barakah, bulan suci Ramadan. Dan tentu di bulan suci Ramadan ini kita umat Islam ada sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah kewajibkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah kewajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, puasa selain mendidik kita akan menjadi orang yang bertakwa, puasa juga disebut dengan syahrut tarbiyah, mendidik hawa nafsu kita yang mana selama ini mungkin membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita lebih mengedepankan ego kita, emosi kita dan lain sebagainya. Namun berkat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka semua emosi, egois dan lain sebagainya
bisa kita tahan dengan kita mengatakan inni shaimun, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Ya sahabatku, wahai sahabatku, wahai umatku, kata Rasulullah, qad raja'na min jihadis sigar. Sungguh kita sudah pulang dari perang yang kecil. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah perang adalah perang yang sangat besar, wahai Rasulullah? Banyak para penjahit kita, banyak para sahabat kita, para pejuang kita gugur di medan perang ini. Namun Rasul mengatakan ini adalah perang yang sangat kecil. Lalu Nabi menjawab, wahai sahabatku, wahai saudaraku, wahai umatku, ketahuilah, jihad yang paling besar adalah jihadun nafsi, adalah perang melawan hawa nafsu kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan ini di dalam kitab Duratul Nasihin di sana dijelaskan bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah menciptakan akal. Ketika akal dipanggil oleh Allah, ya akal, ta'al, man anta wa man ana. Wahai ta'akal, engkau telah saya ciptakan, dan siapa saya dan siapa kamu. Lalu akal kita menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkaulah adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Inilah akal kita yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menciptakan hawa nafsu. Dan setelah hawa nafsu diciptakan, lalu dipanggil oleh Allah, wahai hawa nafsu, ta'al man anta wa man ana. Akan tetapi hawa nafsu kita membangkang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta anta, ana ana. Ya Allah, engkau adalah engkau dan saya adalah saya. Inilah hawa nafsu kita yang senantiasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hawa nafsu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 1000 tahun lebih. Kemudian diangkat kembali dan diberi pertanyaan yang sama, namun jawabannya sama, anta anta, ana ana. Ya Allah, engkau adalah engkau dan saya adalah saya. Kemudian hawa nafsu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Lalu hawa nafsu baru menyadari, ya Allah, anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya hawa nafsu kita akan tunduk dan patuh ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang melaksanakan puasa karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya marilah kita manfaatkan Ramadan ini untuk benar-benar mendidik hawa nafsu kita, agar hawa nafsu menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang senantiasa patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kemudian juga di bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan untuk fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan yang paling penting bagaimana kita membiasakan membaca kitab suci Al-Qur'an, yang mana Ramadan juga disebut dengan Syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, diturunkannya kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan pedoman bagi umat Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya di samping kita melaksanakan ibadah puasa, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tambah dengan amal-amal yang lain seperti membaca Al-Qur'an, membiasakan salat 5 waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala, membiasakan salat tarawih, infak sedekah, dan insyaallah kali ini sudah kita laksanakan karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua ketika 1 Syawal nanti
kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, kata Allah, yang bertakwa kepadaku, maka akan aku beri jaminan yang pertama, Allah akan mudahkan dalam segala urusannya, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak ia sangka-sangka. Lebih dari itu, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga, kata Allah, seluas langit dan bumi aku persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ditambah dengan amali-amali yang lainnya, insyaallah kita akan dicatat oleh Allah selaku hambanya yang muttaqin. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, inilah khutbah kami yang sangat singkat dan sederhana. Mudah-mudahan walaupun singkat dan sederhana, ada manfaatnya untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahumul khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabatit tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah, Allahumma barik lana ya Allah fi hadzal masjid. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal amrad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Naqimis shalah.